kita merasa bersyukur yang lebih kepada Allah atas ditetapkannya, ditakdirkannya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat yang terbaik, umat Nabi yang terbaik itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah umat terbaik. Allah bilang, kalian ni umat terbaik. Sebabnya nabinya nabi paling terbaik di antara para nabi-nabi itu. Ya. Rugi nabinya terbaik tetapi kita umatnya tidak jadi umat yang baik. Ya, umat yang baik itu adalah umat yang manusia yang sayang dengan dirinya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi semua-semuanya termasuk rasul. Ya. Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi beliau sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Sebab banyak orang yang tidak percaya bahwasanya nabi sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, banyak yang tidak percaya. Tidak percaya, tidak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan kita semua di sini tidak ragu lagi ya. Tidak ragu bahwasanya Habib Ali ngomong macam itu. Bahwasanya sebelum aku diutus jadi nabi, aku sudah ada, kata Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita, sebelum tubuh ini ada, kita sudah ada. Makanya roh kita ni umurnya sudah ribuan tahun. Roh yang ada di dalam tubuh kita ini itu umurnya sudah ribuan tahun. Maka roh dikirim ke tubuh ini untuk menjadi khalifah fil ardi, menjadi khalifah, menjadi pemimpin untuk tubuh ini. Sebab tubuh ini kalau tidak ada pemimpinnya, pembimbingnya, sudah pasti dia tak tahu cara macam mana membawa kaki, macam mana cara membawa tangan, cara membawa mata, tidak tahu. Tidak tahu. Dan itu pasti salah semua. Dan pasti akan menjadi rusak semuanya akibat tidak ada pengetahuan ilmunya. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk belajar. Maka kita diperintah oleh Nabi SAW, kewajiban kepada setiap muslim wajib menuntut cari ilmu, wajib pandai ya. Artinya tidaklah orang betul-betul belajarnya dipastikan dia akan pandai. Ya, tidak ada orang yang bodoh tu karena belajar, tidak ada. Yang ada tu orang bodoh karena tidak belajar. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita bukan hanya mengaku jadi umat Nabi, mudah-mudahan kita merasa bersyukur yang lebih kepada Allah atas ditetapkannya, ditakdirkannya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat yang terbaik, umat Nabi yang terbaik itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah umat terbaik. Allah bilang, kalian ni umat terbaik. Sebabnya nabinya nabi paling terbaik di antara para nabi-nabi itu. Ya. Rugi nabinya terbaik tetapi kita umatnya tidak jadi umat yang baik. Ya, umat yang baik itu adalah umat yang
manusia yang sayang dengan dirinya. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang sangat sayang dengan dirinya. Maka kita butuh makan, butuh minum, butuh jalan-jalan. Maka kita butuh kerjaan sebab kita butuh uang. Nah itu tandanya kita sayang sama diri kita. Tetapi banyak juga yang salah memahami bahwasanya dia pikir hidup ini hanya makan-makan, hanya minum-minum, hanya jalan-jalan, hanya kerja, cari uang, hanya itu saja. Berarti seseorang itu sudah tertipu di dalam kehidupannya. Nah, makanya untuk melawan kejahatan diri sendiri itu susah sekali, kan? Nah, itulah tuh kita harus makan, harus minum, harus kerja, harus cari uang, harus apa. Itu tandanya kita bertuhan sama tubuh. Tandanya kita bertuhan sama tubuh ini. Itu memang sayang lah tuh tubuh ini. Tetapi itu bukan sayang yang dituntut oleh Allah. Salah sayang macam itu ya. Boleh makan, boleh minum, boleh kerja, boleh cari uang, itu boleh ya. Bahkan hukumnya wajib untuk menafkahi anak isteri, tetapi bukanlah semata-mata itu tujuannya ya. Jangan kita terlalu susah karena itu. Kalau kita susahnya karena tidak makan, susahnya karena tidak ada uang, susah nih tidak pekerjaan, itu namanya kita bertuhan sama kesusahan. Bertuhan sama badan namanya. Nah, itu kita semua, termasuk saya, sama kita. Cuman kita belajar mengenal siapa sih di sebalik tubuh ini yang disebut khalifah, yang disebut kuntum khaira ummatin. Siapa itu yang terbaik itu? Ya. Ukhrijat linnas. Ya, yang maknanya itu manusia yang terbaik itu manusia yang keluar kepada manusia dakwah katanya. Ya, macam itu ya. Nah, keluar berani berdakwah. Tetapi kalau di sini kalau kita ingin pribadi kita, jangan dakwah dulu, dakwahkan dulu diri kita. Belajar dulu ilmu, amalkan dulu ilmu tu sebaik-baik mungkin, belajar betul-betul, keluarkan dulu pengakuan, keluarkan dulu rasa akunya, belajar mengeluarkan aku pandai, aku berkehendak, aku bisa belajar itu. Sebenarnya itulah umat terbaik. Belajar mentawadukkan diri, belajar melepaskan pengakuan. Itu yang paling berat tuh. Ya, itu yang paling berat. Dan ilmu itu yang paling sangat penting, dia penting. Sebab kalau ibadah besar mana pun, ilmu banyak mana pun, alim macam mana pun, tapi dia masih ngaku tu, kau itu dia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ngaku itulah sombong namanya. La yadkhul jannah man kana mithqala dzarratin min kibrin. Surga tidak masuk bagi orang yang di hatinya ada sombong sebesar zarah debu tu. Macam mana nak ngilangnya? Ya. Nah, ngilangannya bisa istighfar. Istighfar. Maka istighfar itu kalau dapat betul-betul tu setiap macam mana 5 waktu ya. Sebab kita lalai lebih banyak daripada ingatnya. Ya, lebih banyak. Istighfarnya tidak sungguh-sungguh lagi itu. Ya. Mudah-mudahan ya berkat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang selawat ini luar biasa. Selawat ini ya, riak ke, ujub ke, dia tak diterima. Kan aneh kan? Kenapa amal lain itu tidak diterima oleh Allah kalau ada sombongnya, ada riaknya, ada ujub, tidak diterima oleh Allah. Kalau kita itu ente kerja sia-sia, pergi haji sia-sia, puasa sia-sia, sedekah sia-sia, solat sia-sia sebenarnya. Ya, itu. Tapi bukanlah sia, tinggalkan terus, kan dilaksanakan terus. Maka kita dituntut belajar. Jangan hanya solat, puasa dari dulu sampai sekarang, kualitas puasa, solat kan sama gitu ya. Badan di masjid, pikiran di pasar ikan, macam itu terus kualitasnya. Macam mana biar badan di masjid, pikiran di masjid, macam itu. Pun dapat perasaan-perasaan pun dalam masjid. Nah, kan dalam masjid. Rupanya masjid sebenar tu rupa ada sini kan? Masjid. Solat di badan, pikiran ya, badan di masjid.
perasaan. Maka orang yang betul solatnya adalah orang yang kesadarannya itu adalah di hati semua. Tu. Semua letaknya di hati. Sebab di hati itu, di situlah tempat kita bisa memandang kehendak, iradah semua daripada Allah Subhanahu Taala. Itu mudah-mudahan semua nanti kita dapat. Itu nanti lepas ini nak belajar cari lagu. Banyak ni guru sini. Raju bisa pergi belajar. Iko bisa pergi. Jangan remeh-remehkan kawan-kawan macam ini ni. Dia ada ni. Syekh mana syekh? Ada syekh. Kalau syekh tu walaupun bingung-bingung, nanti dia bisa membawa kita ke jalan yang lurus ni tu. Kita macam itu. Sebab hidup dalam dunia ini mana ada orang baik semua, mana ada orang jahat semua. Tetapi saya punya punya untuk saya. Kalau saya merasa baik berarti saya agak jahat. Tapi kalau saya merasa jahat, saya agak baik rasanya. Rasa macam itu. Kalau saya rasa jadi penjahat ni, tapi dalam itu tu saya rasa baik. Sebab ketika saya merasa jahat, selalu saya ngomong, ya Allah, macam mana kalau aku mati dalam jahat ini, ya Allah. Takut gitu. Tapi kalau saya baik, tak ada bisa ngomong ya Allah. Tak adanya. Kalau saya agak banyak dosa, banyak aib itu, nyaman pula rasanya tu. Sebab nyaman minta ampun sama Allah. Manggil ya Rasulullah. Kalau macam ni, aku harap pernah syafaatmu ya Rasulullah. Ibadah pun macam ini, ibadah apa namanya? Kebaikan apa namanya dia? Kebaikan yang tidak ada ikhlasnya, ibadah yang tak ada khusyuknya, tak apanya. Di situ lah tu kita solat, tetapi kita tahu kualitas solat kita tak ada kualitasnya. Lepas itu kita minta ampun sama Allah. Bimbing aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Itu orang yang solatnya, ciri-ciri orang solatnya diterima oleh Allah. Dia tahu solatnya tidak ada dapat khusyuk, tidak ada ini, tetapi dia tahu dia ibadah tapi dia merasa salah sama Allah. Ya Allah, bimbing aku, ampunkan aku kesalahan pikiran aku ya Allah, ampunkan kesalahan perasaan aku. Tidak ada sekali solatnya ada perasaannya. Solat ini tidak ada sadar-sadarnya gitu ya. Tapi kalau ngitung duit, sadar benar aku takut salah. Kalau masak takut benar aku tak nyaman gitu. Kalau makan mau nyaman, duduk mau nyaman. Tapi kalau solat serahlah, nyaman tak nyaman solat ya katanya. Kalau itu, itulah kasih ciri-cirinya. Kalau Tuhan gitu tu masih badan na'udzubillah. Mudah-mudahan berkat selawat Nabi Muhammad SAW. Ya, masing-masing doakan ya. Masing-masing doakan. Sebab kita ni tidak ada satu pun yang bisa selamat daripada hidup dunia, tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala bilang macam itu. Siapa yang berani menjamin kita selamat? Siapa ya? Ya. Paling-paling yang berani menjamin selamat tu orang yang kita cintai, dia cinta kita, itu ya paling-paling. Selain tak ada dah. Guru nak jamin murid, memanglah guru, tapi kalau cuma murid gitu ya, bingal nak jamin kan. Maksudnya guru jamin murid ni, murid yang patuh, suruh pergi sana, pergi ini, pergi ya, solat lakukan, subuh bangun, gitu-gitu. Itu sayang sama murid macam itu. Ini guru nyuruh pergi ke sana, dia ke sana. Guru sana, dia sana. Macam mana dicintai? Macam mana ya? Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang patuh kepada Nabi Muhammad SAW.